Sekarang saya akan mencoba menjelaskan terkait komponen penilaian dan juga kontrak belajar kita. Jadi untuk komponen penilaian ini ada 5 komponen ya. Yang pertama ada UTS, bobotnya 20%. Dia berupa rencana penelitian yang dilakukan secara individu, jadi maksimal 4 halaman. Yang kedua ada UAS, bobotnya kecil ya, hanya 15%. Dia berupa laporan penelitian eksperimen berbentuk poster. Ini juga individu. Dan yang kedua, ada kehadiran sebesar 20% dan tentu saja penilaiannya secara individu. Dan karena kita melakukan perkuliahan secara online, maka saya memberikan keringanan dengan memberikan nilai yang cukup besar dalam kehadiran dan juga saya bebaskan, saya diskon lah, saya beri diskon, saya tidak mengecek kehadiran, sehingga katakanlah kalau teman-teman tidak mau hadir dalam perkuliahan pun akan tetap saya berikan kontribusi 20% di nilai akhir. Dan kemudian yang keempat ada tugas review artikel ilmiah, itu secara individu, bobotnya sebesar 15%. Dan yang terakhir ada tugas pilihan. Pilihan dalam artian teman-teman bisa memilih untuk melakukan tugas ini secara individu atau melakukan tugas ini secara kelompok, di mana tugas di tingkat individu dan tugas di tingkat kelompok akan ada perbedaan. Dan dia bobotnya paling besar ya, 30%, karena memang akan banyak sekali yang teman-teman harus lakukan dalam tugas pilihan ini. Dan keterangannya ada ya, kita diminta buat cek slide flow assessment perkuliahan. Ini dia slide-nya. Jadi ada warna abu-abu, merah, oranye. Kalau abu-abu maka semua mahasiswa harus memenuhi tugas ini. Nah, kehadirannya di bawah ini ya, karena saya memberikan keringanan untuk semua mahasiswa. Nah, untuk yang abu-abu di sini pertama ada tugas tulis berupa review 1 artikel ilmiah eksperimen psikologi. Jadi, teman-teman bisa mencari artikel ilmiah dan harus berupa metodenya eksperimen dan di bidang psikologi. Itu bobotnya 15%. Dan yang kedua, ada UTS rencana penelitian. Itu dia maksimal 4 halaman. Untuk formatnya juga sudah ada. Bisa dicek, dia bobotnya 20%. Terus yang terakhir, itu ada UAS berupa poster. Besaran bobotnya 15%, tapi akan ada sedikit perbedaan antara yang di individu atau yang di kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke tugas pilihan. Di sini ada individu, dia terdiri dari 3 komponen tugas ya, yang masing-masingnya skornya 10%, jadi total 30%. Yang pertama adalah rekaman suara. Ya 2 dan 3 juga rekaman suara ya, tapi untuk rekaman suara pertama itu berisi eksperimen psikologi yang kontroversial dalam sejarah. Jadi untuk tugas pertama individu ini teman-teman mencari eksperimen psikologi yang kontroversial. Bisa dicari di browsing internet ya, apa aja, nanti pilih satu terus dipelajari dan diceritakan kembali dalam bentuk rekaman suara yang durasinya 3-5 menit. Terus yang kedua, ini ada artikel ilmiah internasional eksperimen psikologi. Jadi teman-teman mencari artikel dari jurnal yang sudah terindeks Scopus minimal, atau mungkin yang di Simago JR ya, teman-teman bisa cek jurnalnya, kemudian dipilih artikel penelitiannya, itu yang menggunakan metode eksperimen dan di bidang psikologi. Itu teman-teman pelajari, kemudian teman-teman ceritakan kembali dalam bentuk rekaman. Dan yang ketiga adalah rekaman suara, tapi bahannya adalah dari buku. Jadi kan sudah saya upload ya untuk referensi bukunya. Itu ada 2 buku setidaknya, dan di 2 buku kan masing-masing ada chapter ya atau bab. Kemudian di bawahnya juga ada subbab lagi. Nah, teman-teman itu memilih 1 subbab untuk dipelajari dan dijelaskan atau diceritakan dalam bentuk rekaman suara dengan durasi 3-5 menit. Jadi minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Jadi kalau di bawah 3 menit tentunya akan ada nilainya kurang, dan kalau lebih dari 5 menit pun juga nilainya akan berkurang.
Jadi manajemen waktu ya, saya hanya minta 3-5 menit saja. Nah, terus yang ketiga, poster untuk individu, maksudnya poster untuk teman-teman yang memilih jalur individu, adalah teman-teman nyari satu artikel internasional lagi di bidang psikologi yang menggunakan metode eksperimen untuk jadi dasar pembuatan poster. Gitu ya, dan dia bobotnya 15%. Kemudian untuk yang kedua, ini ada kalau teman-teman mengambil jalur kelompok ya, jalur kelompok ini ada 2 komponen yang harus dilakukan secara berkelompok yang bobotnya masing-masing 15%. Yang pertama, teman-teman akan melaksanakan mini project. Begitu ya, jadi teman-teman nanti membentuk kelompok, kemudian teman-teman menentukan mau penelitian apa, judulnya apa, variabel independennya apa, variabel dependennya apa, kemudian melaksanakan penelitiannya, menentukan populasinya, kemudian menganalisis datanya, sampai nanti akhirnya tahapan kedua adalah presentasi hasil mini project. Di komponen yang pertama itu akan ada penilaian antar anggota. Jadi anggota kelompok itu akan menilai satu sama lain kontribusi dari temannya di tugas kelompoknya. Seperti biasa ya, teman-teman udah familiar dengan hal ini. Dan yang kedua adalah presentasi hasil mini project. Jadi penilaian antar kelompok. Jadi hanya teman-teman yang ada di kelompok yang mempresentasikan hasilnya dan dinilai oleh antar kelompoknya. Ini bobotnya 15%. Nah, dari hasil mini project itu yang akan teman-teman jadikan bahan untuk membuat UAS berupa poster. Jadi katakanlah kalau ada kelompok begitu ya, anggotanya 5 orang. Nah, masing-masing orang itu harus membuat poster. Jadi nanti dari satu kelompok yang beranggotakan 5 orang akan ada 5 poster yang informasinya sama, tapi semua dikerjakan secara mandiri. Gitu ya. Gitu. Jadi biar teman-teman terlatih untuk bisa membuat poster semenarik mungkin dalam melaporkan hasil penelitian yang teman-teman sudah lakukan. Gitu ya. Jadi untuk tugas pertama ini untuk mempermudah teman-teman lebih familiar terhadap metode eksperimen di bidang psikologi dalam bentuk tugas tertulis review artikel ilmiah. Yang kedua adalah UTS, di mana teman-teman bisa melatih kemampuan teman-teman untuk merencanakan suatu penelitian khususnya di bidang psikologi dengan metode eksperimen. Terus yang ketiga ini, teman-teman akan berlatih untuk mempresentasikan, mungkin melaporkan lebih ke arah melaporkan suatu hasil penelitian, baik yang teman-teman dapatkan dari membaca atau dari yang teman-teman sudah lakukan dalam bentuk poster. Sebenarnya laporan penelitian ini macam-macam ya, tidak hanya poster, ada juga artikel ilmiah, ada video dokumentasi, ya dokumenter, ada katakanlah artikel populer, apalagi ya, mungkin konten di media sosial dan lain sebagainya. Jadi macam-macam, tapi saya seragamkan aja jadi poster semua, gitu. Karena lebih mudah untuk menyamakan standarnya, gitu. Kemudian selanjutnya plus minusnya kalau teman-teman memilih jalur individu, tentunya teman-teman punya kebebasan untuk memanage atau mengatur waktu teman-teman sendiri. Mau dikerjakan sekarang, minggu depan, besok lusa, silahkan. Tapi saya akan tetap memberikan deadline ya untuk masing-masing ini, sehingga nggak akan numpuk di akhir, dan itu juga mempermudah saya untuk melakukan koreksi dari individu. Plusnya mungkin di kebebasan mengatur waktu, mengatur diri, dan juga teman-teman mungkin bisa mendapatkan wawasan lebih ya terkait ini eksperimen psikologi yang kontroversial. Ada juga ilmu atau pendekatan secara ilmiahnya bagaimana, dan yang terakhir secara teoritis berupa satu topik dari buku. Begitu. Negatifnya tentunya teman-teman belum memiliki atau mungkin tidak memiliki ya, atau mungkin di tempat lain udah pernah, saya nggak tahu, tapi kalau dalam mata kuliah manajemen eksperimen teman-teman belum memiliki pengalaman melakukan eksperimen. Begitu. Tapi bebas ya, kan 1000 jalan menuju Roma, teman-teman bebas untuk mendapatkan
atau memilih jalan mana untuk mendapatkan nilai yang teman-teman inginkan, sehingga pertimbangkanlah dengan baik-baik. Dan yang kedua, kalau teman-teman ambil jalur kelompok, tentunya positifnya teman-teman jadi memperkaya pengalaman ya untuk melakukan penelitian eksperimen. Teman-teman juga mungkin untuk beberapa orang lebih suka terjun ke lapangan ya, koordinasi sama orang-orang gitu, lebih suka, silahkan, itu bebas. Dan ini kan juga hanya dua ya bentuknya, pelaksanaan dan presentasi. Walaupun saya nggak bisa menjamin ya apakah manfaat yang teman-teman peroleh itu akan sama, karena yang namanya praktik itu kan sangat banyak sekali ya faktor yang mempengaruhi manfaat yang bisa kita dapatkan dalam prakteknya. Katakanlah kalau teman-teman emang sepenuh hati, ya tentunya manfaatnya juga akan sesuai, seimbang. Ya begitu, sesuai dengan apa yang kita kontribusikan, sepenuh hati atau tidak. Gitu. Dan mungkin negatifnya adalah karena ini kan berkelompok, kan banyak kepala ya, akan banyak mungkin dinamika kelompoknya akan menjadi tantangan, kemudian juga koordinasi, waktu, tenaga dan lain sebagainya itu mungkin juga akan lebih banyak dibandingkan yang individu mungkin, atau mungkin sama saja ya. Kalau saya sih sudah berusaha membuat bobot dari baik individu ataupun kelompok tuh seimbang ya, setimpal mungkin ya, gitu. Begitu. Nah, untuk lebih memudahkan teman-teman, di sini saya memberikan gambaran lagi ya terkait komponen tugasnya atau komponen assessment-nya. Secara individu yang teman-teman punya atau harus penuhi atau mungkin dari strategi teman-teman mendapatkan nilai adalah yang pertama, kehadiran. Ini udah saya accounting ya, udah saya diskon, murah lah, diskonnya wah murah banget. Kemudian yang kedua ada UTS berupa rencana penelitian maksimal 4 halaman, sudah ada formatnya, nanti bisa dicek. Dan yang ketiga ada UAS poster hasil penelitian ukuran A2. Yang membedakan tadi ya, kalau yang ambil tugas individu dia harus nyari artikel ilmiah, kalau yang kelompok dia berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan secara berkelompok. Terus yang ketiga ada tugas berupa review artikel ilmiah, ini formatnya juga sudah saya upload, bisa dipelajari. Dan untuk tugas substitusinya ini, tugas pilihan, kalau yang individu dia harus mengumpulkan 3 rekaman suara. Kalau yang kelompok, dia harus melakukan dan mempresentasikan mini projectnya. Nah, ini beberapa panduan untuk teman-teman membuat kelompok. Yang pertama, kelompoknya terdiri dari 3 sampai 5 orang. Ya, 3 sampai 5 orang. Dan teman-teman itu harus memilih sendiri. Saya tidak akan memilihkan atau menentukan. Nah, dalam memilih, teman-teman, saran saya, pilihlah yang teman-teman nyaman untuk berkoordinasi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Dan pilih yang teman-teman kira tidak akan diberi nilai kontribusi kelompok yang rendah. Karena teman-teman mungkin udah di semester 5, udah sedikit-sedikit tahulah ya kinerja teman-teman yang lain, yang seangkatan gitu ya. Jadi kalau udah punya pengalaman, maka pilihlah teman kelompok yang track recordnya itu cukup oke untuk teman-teman kerjakan bersama gitu. Dalam artian ya katakanlah misal dia orangnya profesional, oke jadiin teman kelompok, maksudnya anggota kelompok. Atau kalau misalkan teman-temannya wah ini sama-sama dominan nih, nah, kalau gitu saran saya satu kelompok, satu orang aja yang mungkin secara kepribadian dominan. Karena kalau sama-sama dominan nanti ada konflik, nah itu kan dinamika kelompoknya main lagi ya. Jadi saya nggak mau tuh, katakanlah kalau teman-teman nanti di tengah atau hampir di akhir perjalanan bilangnya kayak gini, si A ini nggak kontribusi Bu, jadi kami minta untuk dia tidak diikut sertakan dalam nilai, kami nggak ikhlas. Nah itu saya nggak mau, karena saya sudah memberikan pilihan ya untuk teman-teman bisa membuat keputusan antara tugas individu dan kelompok. Dan kalau sudah memilih kelompok, maka teman-teman harus bisa bertanggung jawab terhadap pilihan yang teman-teman buat. Jadi kalau ibaratnya kalau teman-teman udah memilih untuk naik kapal yang berkelompok,
ya jangan satunya ditinggal untuk hanyut di tengah lautan. Semuanya harus bisa sampai akhir bersama-sama gitu. Karena teman-teman kan juga milihnya sesuai dengan kesadaran teman-teman sendiri ya. Tapi harapan saya sih nggak ada konflik ya, karena saya pengen fokus di pengalaman belajar, bukan di drama kehidupan atau mungkin drama dinamika kelompok. Itu saya harapannya tidak terjadi. Sehingga harapan saya pilihlah yang paling minim konflik gitu, sehingga teman-teman bisa memaksimalkan pengalaman indah selama belajar metode eksperimen. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman bisa paham sendirilah apa yang saya harapkan. Nah, kemudian teman-teman dari kelompok itu bisa melaksanakan mini project eksperimen psikologi dan mempresentasikan hasilnya. Dan itu yang nanti akan teman-teman juga jadikan dasar membuat UAS berupa poster ukuran A2. Gitu ya, secara individu. Jadi yang berkelompok ini cuma pas melakukannya aja, bukan pas membuat UAS-nya. Oh, melakukan dan presentasi aja barengan. Nah, sebagai penjelas ya teman-teman, biar teman-teman nggak bertanya lagi, mungkin walaupun nanti bertanya lagi pun nggak apa-apa ya, karena bisa jadi saya menjelaskannya kurang jelas gitu. Kan di sini ada rencana penelitian ya. Nah, rencana penelitian ini itu tidak harus sama dengan topik penelitian yang dilaksanakan di kelompok. Jadi katakanlah kalau pas rencana penelitian saya individu kan, itu mau bikin terkait pengaruh warna kuning terhadap mood bahagia gitu. Terus nanti pas eksperimen mini project ternyata ganti tuh jadi pengaruh pelatihan efikasi diri terhadap kepercayaan diri misalnya, itu nggak apa-apa. Jadi memang dia terpisah, tidak harus berkesinambungan. Tapi kalau teman-teman mau buat berkesinambungan, itu silahkan. Tapi balik lagi ya, dikerjakannya secara mandiri, bukan berdasarkan hasil tindak kecurangan gitu. Sama kayak yang lain ya. Tapi kalau teman-teman nanti ke depannya, wah saya besok pas skripsi mau ambil topik ini, saya mau bikin dari sekarang aja untuk topik-topiknya biar saya lebih memahami variabelnya, itu nggak apa-apa, silahkan dibuat integrasi lah ya, kayak gitu. Semua pilihan. Yang penting jangan lupa ada beberapa hal yang harus dipenuhi, katakanlah tidak ada tindak kecurangan sama sekali. Begitu ya. Nah, ini untuk kontrak belajar ini saya buat sangat custom ya, bukan formalitas. Jadi yang pertama adalah kalau ada yang tidak teman-teman pahami, maka menjadi suatu kewajiban untuk bertanya. Sehingga sebelum sampai ke deadline tugas, jadi masih jauh-jauh hari sebelum deadline ya, itu masih ada waktu untuk menanyakan apakah tugas yang dibuat itu sudah sesuai atau belum, dan lain sebagainya. Sehingga kalau teman-teman malu bertanya, maka nanti akan sesat di jalan. Dan di akhirnya nanti tiba-tiba di ending banyak sekali yang bertanya, itu juga akan sangat menyusahkan bagi saya. Sehingga balik lagi ya, teman-teman bisa memanage, saya juga mungkin ya memanage diri kita masing-masing untuk bisa mendapatkan atau mungkin membuat nyaman orang lain. Ya saya juga PR sih itu, tapi ya sama-sama lah kita belajar. Dan yang kedua, mengerjakan tugasnya dengan jujur. Karena saya tidak akan memberikan toleransi untuk kecurangan sama sekali. Saya lebih menghargai tugas yang teman-teman kerjakan apa adanya, tapi hasil usaha sendiri. Karena saya mau membangun pemahaman, kesadaran lah, bahwa yang namanya pembelajaran itu kita yang untung tuh kita. Tadi sudah saya jelaskan lah ya terkait kerugian. Saya lupa. Ya kurang lebih begitulah ya. Jadi teman-teman nanti kalau ya ada pembelajaran kehidupan lah dari kita membuat keputusan. Karena kalau misalkan kita maunya gampang, kita nggak belajar, terus kita nggak bertumbuh sebagai seorang manusia, baik secara mental ataupun kognitif ya, pengetahuan, itu endingnya tuh kita yang paling rugi dan kita merugikan orang lain. Sehingga jangan jadi merugikan sebisa mungkin dalam hal apapun.
Dan salah satunya bisa kita latih mulai dari sekarang untuk bisa memilih pilihan yang tepat, untuk bisa mengerjakan tugas secara mandiri, untuk bertumbuh sebagai manusia, dan kita menolak perilaku kecurangan dari sekarang. Karena kalau teman-teman harapannya sih mampu untuk menyadari ya, atau melatih lah, atau mungkin menanamkan tertancap kuat dalam hati dan pikiran teman-teman bahwa tindakan kecurangan itu tidak bisa ditoleransi, maka nanti pas masa kerja teman-teman mungkin harapannya sih masih bisa terjaga ya untuk melakukan hal-hal yang baik, walaupun saya nggak bisa menjamin juga. Yang penting saya sekarang udah ikhtiar gitu untuk melatih teman-teman, karena saat masuk ke dunia kerja itu akan sangat banyak sekali pilihan atau kondisi dilematis yang harus teman-teman hadapi, sehingga teman-teman harus tahu, katakanlah kalaupun harus melakukan tindak kecurangan apa yang masih boleh dilakukan, dan ada juga kecurangan yang sama sekali tidak bisa ditoleransi. Itu teman-teman setidaknya tahu tahu batasannya lah gitu. Nah, kemudian selanjutnya pengumpulan tugasnya itu tepat waktu, karena tugasnya itu sudah bisa dicicil, sehingga kalau ada kesalahan bisa langsung direvisi, nanti diupload yang versi terbaru yang paling bener lah setidaknya begitu. Kemudian yang terakhir dan tidak kalah penting adalah perkuliahan itu hanya sebagai bekal pembelajaran. Pembelajaran sesungguhnya merupakan seberapa aktif teman-teman menjemput ilmu pengetahuan. Jadi balik lagi ya, itu bebas, teman-teman punya waktu yang sama 24 jam, saya juga punya waktu 24 jam yang sama, tapi itu semua pilihan bagaimana kita mau menghabiskan waktu yang diberikan hari ini untuk apa, begitu kurang lebih itu ya untuk tugas dan kontrak pembelajaran. Mungkin sekian dari saya, terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah menyimak. Dan saya juga mohon maaf kalau dalam menyampaikan atau mungkin konten yang saya berikan itu tentunya akan ada kesalahan, sehingga silahkan ambil baiknya dan tinggal buruk-buruknya. Tinggalkanlah buruknya. Nah, begitu. Ya, mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sama satu lagi. Selamat berproses. Semoga dimudahkan. Amin.